Sahabat NU Islami, pada video kali ini kita akan menyimak kisah yang begitu menakjubkan tentang karomah para wali pitu, para penyebar Islam di tanah Bali yang dakwahnya penuh hikmah, kasih sayang, dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kisah ini, semoga kita semakin mengenal perjuangan mereka dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah di bumi Nusantara, serta menumbuhkan kecintaan yang lebih dalam kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama, dan wali-wali Allah yang senantiasa menjadi penerang di setiap zaman. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, hati kita semakin dekat dengan Allah dan hidup kita dipenuhi keberkahan. Amin ya Robbal Alamin. 1. Syekh Maulana Yusuf. Dikisahkan dalam tradisi masyarakat Bali dan catatan lisan para ulama, wali pertama dari wali pitu dikenal dengan nama Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi, atau dalam beberapa riwayat disebut juga Syekh Maulana Raden Hasan. Asal-usul beliau dipercaya berasal dari tanah Madura, tepatnya di daerah Kalianget, sebelum menyeberang menuju Bali pada masa ketika Islam baru mulai dikenal di sebagian kecil wilayah Nusantara bagian timur. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau memiliki hubungan keilmuan dengan para ulama di tanah Jawa, kemungkinan berguru kepada keturunan Wali Songo. Hal ini terlihat dari pendekatan dakwahnya yang lembut, penuh kasih, dan tidak menentang adat setempat. Panggilan dakwah dan perjalanan menuju Bali. Sejak muda, Syekh Maulana Yusuf dikenal sangat tekun menuntut ilmu agama, mulai dari Al-Quran, fikih, hingga tasawuf, serta dikenal sebagai ahli zikir. Suatu ketika, beliau merasa mendapat panggilan batin untuk berdakwah ke wilayah yang belum mengenal Islam. Dalam mimpinya, beliau melihat lautan luas dan sebuah pulau yang dihuni oleh orang-orang yang haus akan cahaya iman. Gurunya menafsirkan mimpi tersebut sebagai isyarat agar beliau berangkat ke Pulau Bali. Dengan berbekal ilmu dan keyakinan, Syekh Maulana Yusuf berlayar menggunakan perahu kecil dari kayu nangka, tanpa bekal mewah, hanya air minum, roti kering, dan tongkat zikir. Karomah laut yang terbelah. Saat dalam perjalanan, badai besar melanda. Langit mendung, angin kencang, dan ombak menggulung tinggi hingga mengancam keselamatannya. Namun, Syekh Maulana Yusuf tetap tenang dalam zikirnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Beliau kemudian berdiri di atas perahu, mengangkat tongkatnya ke langit, dan berseru, "Wahai laut, engkau hanyalah makhluk yang tunduk pada perintah Allah. Demi namanya yang maha agung, tenanglah dan berilah jalan bagi hamba yang membawa risalahnya." Seketika, ombak besar itu terbelah menjadi dua sisi, membentuk lorong panjang yang tenang di tengah samudra. Air di kiri dan kanan naik seperti dinding biru yang tinggi, sementara perahu beliau meluncur dengan aman di tengahnya. Kejadian ini disaksikan oleh para nelayan yang kemudian takjub dan menyadari bahwa beliau adalah kekasih Allah. Dakwah yang menyejukkan di tanah Bali. Setibanya di pesisir Bali, Syekh Maulana Yusuf tidak datang membawa pedang, melainkan akhlak yang mulia. Beliau menolong penduduk, mengajarkan tata cara bersuci, dan menanamkan nilai kasih sayang. Salah satu karomahnya yang lain terjadi saat kemarau panjang. Ketika sumur-sumur mengering, beliau menancapkan tongkatnya ke tanah sambil berzikir. Seketika, air jernih memancar deras dan mencukupi kebutuhan seluruh penduduk. Melalui peristiwa ini,
Masyarakat mulai mengenal Allah yang Maha Pengasih dan memeluk Islam dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan. Warisan dakwah. Syekh Maulana Yusuf menetap selama kurang lebih 30 tahun, berpindah dari satu pesisir ke pesisir lain, terutama di wilayah Buleleng dan Karangasem. Beliau membangun surau kecil yang menjadi pusat pengajaran syahadat, salat, dan pengenalan nama-nama Allah. Beliau mendidik murid-muridnya agar menjadi pendakwah yang santun, damai, dan bijaksana dalam menyelaraskan adat dengan ajaran tauhid. 2. Syekh Wali Hamzah. Ia lebih dikenal oleh masyarakat Bali dengan sebutan Pangeran Masepuh, adalah sosok yang berdiri di persimpangan sejarah, spiritualitas, dan kebudayaan Nusantara. Namanya hidup bukan hanya dalam catatan umat Muslim, tetapi juga dalam ingatan kolektif masyarakat Bali lintas keyakinan, sebuah tanda bahwa pengaruh beliau melampaui sekat agama. Dalam berbagai riwayat lisan, Pangeran Masepuh diyakini memiliki darah bangsawan. Sebagian cerita menyebut beliau berasal dari lingkungan kerajaan Mengwi, sementara riwayat lain mengaitkannya dengan garis keturunan bangsawan Jawa, yang pada masa itu memiliki hubungan erat dengan Bali melalui jalur politik, perdagangan, dan spiritual. Namun, apapun asal-usul pastinya, masyarakat sepakat pada satu hal. Beliau adalah sosok alus, berwibawa tanpa perlu menunjukkan kuasa. Sejak muda, Syekh Wali Hamzah dikenal sebagai pribadi yang menjauh dari kemewahan darah biru. Ia memilih jalan lelaku, mengembara dari satu tempat ke tempat lain, menyerap ilmu agama, tasawuf, dan kearifan lokal. Di Bali, beliau tidak datang sebagai pendakwah yang mengguncang tatanan lama, melainkan sebagai penjaga keseimbangan, mengajarkan Islam dengan pendekatan batin, tutur halus, dan teladan laku hidup. Cara dakwah Pangeran Masepuh dikenal sangat khas. Ia tidak memaksa, tidak menentang adat setempat, dan tidak merendahkan keyakinan yang telah hidup lebih dulu. Sebaliknya, beliau merajut nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal Bali, menemukan titik temu antara ajaran tauhid dan falsafah harmoni yang telah lama dijunjung masyarakat setempat. Karena itulah, beliau dihormati bukan hanya sebagai wali, tetapi juga sebagai pinisepuh, orang tua rohani. Dalam cerita rakyat, Pangeran Masepuh sering digambarkan sebagai sosok yang tenang, bersahaja, dan penuh welas asih. Banyak orang datang bukan untuk meminta kekuasaan atau kekayaan, melainkan keteduhan batin. Nasihat beliau singkat, namun membekas, sederhana, namun menggerakkan kesadaran. Itulah sebabnya, hingga kini, nama beliau tetap disebut dengan penuh hormat, dan makam atau petilasan yang dikaitkan dengannya diperlakukan sebagai tempat yang sakral. Syekh Wali Hamzah, Pangeran Masepuh, menjadi simbol bahwa kesucian tidak selalu lahir dari kekuasaan, dan dakwah paling kuat bukanlah yang keras suaranya, melainkan yang halus laku hidupnya. Di tanah Bali, yang kaya akan tradisi dan spiritualitas, jejak beliau tetap hidup sebagai pengingat bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dirawat dengan kebijaksanaan. Strategi dakwah Pangeran Masepuh. Dalam menyebarkan ajaran Islam di Bali, Syekh Wali Hamzah tidak menempuh jalan yang lazim ditempuh para pendakwah pada masanya. Ia memahami benar bahwa Bali bukanlah tanah kosong secara spiritual. Di sana telah hidup tradisi, tata krama, dan sistem kepercayaan yang mengakar kuat. Karena itulah, strategi dakwah beliau berangkat dari pendekatan kultural dan kekeluargaan, bukan dari perdebatan atau penolakan. Kedudukan beliau sebagai pangeran
baik sebagai simbol darah bangsawan maupun sebagai figur yang dihormati, memberikan pintu masuk yang tidak dimiliki banyak orang. Ia diterima di lingkungan para penguasa lokal, bangsawan, dan tokoh adat, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai saudara jauh yang pulang membawa kebijaksanaan. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Pangeran Masepuh tidak serta-merta berbicara tentang hukum atau perbedaan keyakinan, tetapi tentang tata hidup, etika kepemimpinan, dan keseimbangan batin. Beliau memahami bahasa simbol, memahami makna upacara, dan menghargai struktur sosial Bali yang berlapis. Islam tidak diperkenalkan sebagai pengganti adat, melainkan sebagai penguat nilai-nilai luhur, kejujuran, welas asih, pengendalian diri, dan kesadaran akan Yang Maha Tunggal. Karena itu, dakwah beliau terasa seperti percakapan keluarga, hangat, perlahan, dan tanpa tekanan. Dalam lingkup masyarakat biasa, pendekatan kekeluargaan semakin terasa. Syekh Wali Hamzah kerap hadir dalam peristiwa kehidupan sehari-hari, kelahiran, kematian, panen, dan musyawarah desa. Ia duduk sejajar, tidak meninggikan diri, dan membiarkan laku hidupnya menjadi pelajaran. Banyak orang mengenal Islam bukan dari ceramah, melainkan dari ketenangan sikap dan kebijaksanaan tutur Pangeran Masepuh. Strategi ini membuat ajaran yang beliau sampaikan tidak menimbulkan keguncangan sosial. Justru sebaliknya, kehadiran beliau sering dipandang sebagai peneduh konflik, penengah perselisihan, dan sumber nasihat bagi para pemimpin lokal. Dalam konteks inilah, Islam tumbuh secara alami, perlahan, tanpa paksaan, dan selaras dengan denyut budaya setempat. Melalui pendekatan kultural dan kekeluargaan ini, Syekh Wali Hamzah meninggalkan jejak yang dalam, bahwa dakwah sejati bukanlah tentang memenangkan perdebatan, melainkan menyentuh hati dan menjaga harmoni. Sebuah jalan sunyi yang mungkin tidak mencolok, tetapi justru paling bertahan lama. Hubungan Syekh Wali Hamzah dengan penguasa Bali. Hubungan Syekh Wali Hamzah, Pangeran Masepuh, dengan para penguasa Bali terjalin bukan dalam bingkai politik kekuasaan, melainkan dalam ikatan saling hormat sebagai sesama penjaga tatanan. Kedudukan beliau sebagai bangsawan pendatang, yang membawa nama, Pangeran, namun tidak menuntut tahta, menjadikan kehadirannya diterima dengan sikap terbuka oleh para raja dan bangsawan Bali. Dalam berbagai kisah tutur, Pangeran Masepuh sering diundang ke lingkungan puri, bukan sebagai ulama yang datang mengubah keyakinan, melainkan sebagai penasihat batin. Ia diajak berbincang tentang kepemimpinan, ketentraman rakyat, dan cara menjaga keseimbangan antara kekuasaan duniawi dan kewajiban rohani. Nasihat beliau dikenal tidak tajam, tidak memerintah, tetapi mengendap dalam kesadaran para penguasa. Beliau memahami bahwa penguasa Bali memegang peran penting sebagai penyangga harmoni kosmis antara manusia, alam, dan Yang Maha Kuasa. Maka, dalam pertemuan-pertemuan itu, Syekh Wali Hamzah sering menyampaikan ajaran Islam melalui bahasa nilai universal, keadilan sebagai amanah, kekuasaan sebagai titipan, dan kerendahan hati sebagai penyangga wibawa. Nilai-nilai tersebut selaras dengan falsafah yang telah hidup dalam tradisi Bali, sehingga tidak menimbulkan jarak. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa dalam masa-masa genting, saat muncul perselisihan antar bangsawan atau kegelisahan rakyat, Pangeran Masepuh kerap diminta menjadi penengah. Kehadirannya dipercaya mampu menurunkan ketegangan. Ucapannya tidak panjang, namun syarat makna,
seakan mengajak setiap pihak untuk kembali melihat persoalan dari sudut batin, bukan sekadar kepentingan. Menariknya, meski memiliki akses dekat dengan penguasa, Syekh Wali Hamzah tidak pernah memanfaatkan kedekatan itu untuk memperluas kekuasaan Islam secara paksa. Tidak ada catatan penindasan, tidak ada perubahan adat secara mendadak. Justru yang tumbuh adalah sikap saling menghormati. Para penguasa Bali melindungi komunitas Muslim yang mulai terbentuk, sementara Pangeran Masepuh menjaga agar umatnya hidup selaras dengan aturan dan adat setempat. Dari hubungan inilah lahir sebuah warisan penting. Islam dan tradisi Bali dapat hidup berdampingan tanpa saling meniadakan. Para penguasa melihat Syekh Wali Hamzah bukan sebagai tokoh asing, melainkan sebagai bagian dari lanskap spiritual Bali. Seorang pangeran yang memilih jalan sunyi, dan seorang wali yang menempatkan harmoni di atas segalanya. Jejak hubungan ini masih terasa hingga kini, tersimpan dalam sikap hormat masyarakat terhadap nama Pangeran Masepuh. Ia dikenang bukan karena kekuasaan yang ditinggalkan, melainkan karena keseimbangan yang berhasil dijaga. Karomah di tepi samudra, makam Pangeran Masepuh. Di tepi pantai Seseh, Badung, tempat ombak dikenal besar, angin laut berhembus keras, dan garis pantai terus berubah oleh waktu. Berdiri sebuah makam yang hening dan tenang. Di sanalah Syekh Wali Hamzah, Pangeran Masepuh, disemayamkan. Keberadaannya bukan hanya sebagai penanda akhir perjalanan seorang wali, melainkan sebagai saksi karomah yang hingga kini masih diceritakan dari mulut ke mulut. Masyarakat setempat meyakini ada keunikan yang tak biasa pada makam ini. Pantai Seseh dikenal ganas pada musim tertentu. Ombak tinggi kerap menggerus daratan, memindahkan pasir, bahkan merobohkan bangunan yang terlalu dekat dengan laut. Namun, area makam Pangeran Masepuh seolah berada dalam lingkaran ketenangan. Pasir di sekitarnya tetap bertahan, tanahnya tidak runtuh, dan pusara beliau berdiri kokoh, seakan laut mengetahui batasnya sendiri. Konon, setiap kali ombak besar datang, gelombang akan melemah sebelum mencapai area makam. Tidak ada suara debur yang mengamuk di sana, hanya desir air yang mereda. Para nelayan tua menyebutnya sebagai Segoro Ngemong, laut yang mengasuh. Sebuah isyarat bahwa alam pun menghormati sosok yang semasa hidupnya menjaga keseimbangan dan tidak pernah melukai tatanan. Bagi masyarakat, karomah ini bukan dipahami sebagai keajaiban untuk dipamerkan, melainkan sebagai tanda keselarasan antara laku hidup dan hukum alam. Pangeran Masepuh diyakini telah mencapai tingkat kesadaran batin yang tinggi. Hidupnya selaras dengan kehendak Tuhan dan irama semesta. Maka ketika beliau wafat, alam pun tidak bersikap asing, justru menjaga tempat peristirahatan terakhirnya. Peziarah yang datang sering merasakan suasana berbeda. Di tengah angin laut yang kencang, area makam terasa teduh dan hening. Banyak yang mengatakan hatinya menjadi tenang tanpa sebab yang jelas, seolah beban pikiran diredam oleh kesunyian tempat itu. Tidak sedikit pula yang memilih diam lama, duduk menghadap laut, merasakan pertemuan antara doa dan debur ombak yang jinak. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, laut adalah simbol kekuatan besar, liar, luas, dan tak bisa ditaklukkan. Maka ketika laut menahan diri di hadapan makam seorang wali, itu dimaknai sebagai penghormatan tertinggi dari alam. Sebuah pesan tanpa kata, bahwa kekuatan sejati bukanlah yang menghancurkan, melainkan yang mampu menjaga.
Karomah makam Pangeran Masepuh di Pantai Sese akhirnya menjadi penutup yang indah dari perjalanan hidup beliau. Dari seorang bangsawan yang memilih jalan sunyi, pendakwah yang merangkul budaya, hingga wali yang bahkan setelah wafatnya tetap menjadi penyejuk antara darat dan samudra. Akhir perjalanan hidup dan warisan spiritual Pangeran Masepuh. Menjelang akhir hayatnya, Syekh Wali Hamzah, Pangeran Masepuh, semakin memilih keheningan. Jika pada masa-masa awal beliau dikenal sebagai pengembara yang hadir di banyak tempat, maka di usia senja langkahnya menjadi lebih perlahan. Ucapannya semakin singkat, dan kehadirannya kian terasa sebagai peneduh. Ia tidak lagi banyak berbicara tentang ajaran, sebab laku hidupnya telah menjadi ajaran itu sendiri. Dalam kisah tutur masyarakat, tidak ada cerita tentang sakit panjang atau kegelisahan menjelang wafatnya. Beliau disebut menghadapi akhir hidupnya dengan sumeleh, pasrah yang penuh kesadaran. Seolah ia telah menuntaskan tugasnya, merajut harmoni, membuka jalan pengertian, dan menanam benih yang tak perlu ia lihat tumbuh sendiri. Wafatnya beliau diterima sebagai kepulangan, bukan kehilangan. Pemakaman beliau di tepi pantai Seseh bukanlah kebetulan. Laut, yang sejak lama menjadi saksi perjalanan manusia dan perlintasan budaya, dipandang sebagai lambang keluasan dan keabadian. Di sanalah Pangeran Masepuh beristirahat, di batas antara darat dan samudra, sebuah simbol bahwa hidup beliau memang berada di antara dunia-dunia, antara Islam dan tradisi lokal, antara kekuasaan dan kerendahan hati, antara kata dan keheningan. Namun wafatnya Syekh Wali Hamzah tidak mengakhiri pengaruhnya. Justru dari pusara yang sunyi itu, warisan spiritual beliau terus berdenyut. Bukan dalam bentuk tarekat besar atau kitab tebal, melainkan dalam sikap hidup, toleransi yang tulus, dakwah yang lembut, dan keyakinan bahwa kebenaran sejati tidak perlu dipaksakan. Warisan terbesar Pangeran Masepuh adalah contoh laku. Ia mengajarkan bahwa spiritualitas sejati tidak menuntut pengakuan, tidak mencari pengikut, dan tidak memerlukan simbol kemegahan. Cukup hadir sebagai manusia yang jujur pada batinnya, hormat pada sesama, dan selaras dengan alam. Nilai inilah yang membuat namanya tetap hidup, bahkan di tengah masyarakat yang berbeda keyakinan. Hingga kini, makam beliau diziarahi bukan hanya oleh umat Muslim, tetapi juga oleh masyarakat umum yang datang mencari ketenangan. Mereka tidak selalu membawa permintaan, seringkali hanya diam, dan dalam diam itu, mereka menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah rasa pulang. Pangeran Masepuh tidak meninggalkan kerajaan, tidak meninggalkan harta, dan tidak meninggalkan garis kekuasaan. Yang beliau tinggalkan adalah jejak kesadaran, bahwa di Nusantara, perbedaan bisa dirawat dengan kebijaksanaan, dan iman bisa tumbuh tanpa melukai. Di sanalah warisan spiritual beliau bersemayam, bukan hanya di makam di tepi laut, tetapi di hati orang-orang yang masih percaya bahwa jalan halus seringkali lebih kuat daripada jalan keras. 3. Syekh Abdul Qadir Muhammad, Dekuan Pao. Syekh Abdul Qadir Muhammad, yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan Dekuan Pao, adalah sosok yang mencerminkan wajah Islam Nusantara yang terbuka dan merangkul. Kisah hidupnya sering diceritakan sebagai bukti bahwa dakwah para wali pitu di Bali tidak dibangun di atas satu wajah atau satu etnis, melainkan pada kesadaran bahwa kebenaran dapat disampaikan oleh siapa saja, dari mana saja. Dalam berbagai riwayat lisan,
Syekh Abdul Qadir Muhammad disebut sebagai keturunan Tionghoa. Leluhurnya diyakini berasal dari komunitas Muslim Tionghoa di pesisir Tiongkok Selatan, wilayah yang sejak lama terhubung dengan jalur perdagangan maritim Asia Tenggara. Di lingkungan itulah ia tumbuh, mengenal Islam bersamaan dengan tradisi dagang, etika Konfusian, dan disiplin hidup para saudagar laut. Sejak muda, Dekuan Pao telah terbiasa hidup di atas kapal dan pelabuhan. Ia belajar bahwa laut bukan sekadar pemisah, melainkan jembatan peradaban. Bersama kafilah dagang, ia berlayar mengikuti angin musim, singgah di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Champa, Malaka, Gresik, hingga akhirnya menata Pulau Bali, sebuah negeri yang kala itu dikenal kuat tradisi dan spiritualitasnya. Kedatangannya ke Bali tidak membawa panji dakwah atau simbol keagamaan yang mencolok. Ia datang sebagai pedagang, membawa kain, keramik, dan barang-barang kebutuhan yang menjadi bagian dari denyut ekonomi pesisir. Melalui perdagangan itulah ia membangun hubungan, jujur dalam timbangan, konsisten dalam janji, dan rendah hati dalam pergaulan. Bagi masyarakat setempat, sikap itulah yang lebih dahulu berbicara sebelum kata-kata tentang agama. Seiring waktu, Dekuan Pao mulai dikenal sebagai sosok yang berilmu dan bijak. Dalam perbincangan santai di warung pelabuhan atau di serambi rumah saudagar lokal, ia sering menjawab pertanyaan tentang hidup, rezeki, dan ketenangan batin. Islam ia sampaikan bukan sebagai ajaran asing, melainkan sebagai jalan etik dan kesadaran yang sejalan dengan nilai kerja keras, hormat pada leluhur, dan keseimbangan hidup. Perjumpaannya dengan jaringan Wali Pitu di Bali menjadi titik penting dalam perjalanannya. Para wali melihat pada diri Syekh Abdul Qadir Muhammad sebuah kekuatan dakwah yang khas, lintas etnis, lintas budaya, dan tanpa jarak. Ia menjadi penghubung antara komunitas Muslim pendatang, saudagar Tionghoa, dan masyarakat lokal Bali. Kehadirannya menguatkan pesan bahwa Islam tidak mengenal batas warna kulit atau asal-usul darah. Dalam dakwahnya, Dekuan Pao tidak menanggalkan identitas Tionghoanya. Ia tetap menjaga cara berpakaian yang sederhana khas saudagar, tutur yang tenang, dan etos kerja yang disiplin. Justru dari situlah dakwahnya menemukan tempat. Islam hadir tanpa harus menghapus jati diri, melainkan menyucikannya dari dalam. Perjalanan Syekh Abdul Qadir Muhammad hingga sampai di Bali bukan hanya perjalanan fisik melintasi laut, tetapi perjalanan batin melintasi sekat-sekat sosial. Ia menjadi saksi bahwa di tangan Wali Pitu, dakwah bukan alat pemisah, melainkan ruang perjumpaan. Kisah Dekuan Pao kemudian hidup sebagai teladan, bahwa jalan dagang bisa menjadi jalan dakwah, dan bahwa keberagaman, bila dirawat dengan kebijaksanaan, justru memperkuat iman, bukan melemahkannya. Peran Syekh Abdul Qadir Muhammad, Dekuan Pao, dalam jaringan Wali Pitu. Dalam jaringan Wali Pitu, Syekh Abdul Qadir Muhammad, Dekuan Pao, menempati peran yang unik dan tidak tergantikan. Ia bukan sekadar pendakwah, melainkan jembatan hidup yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat, pendatang dan pribumi, saudagar dan petani, komunitas Muslim dan pemeluk keyakinan lokal. Peran ini lahir bukan dari jabatan resmi, melainkan dari kepercayaan yang tumbuh secara alami. Sebagai saudagar yang berpengalaman, Dekuan Pao memiliki akses ke jalur perdagangan dan pelabuhan-pelabuhan pesisir Bali. Dalam konteks Wali Pitu, posisi ini sangat penting. Melalui jaringan dagang, ia membantu para wali membaca denyut sosial,
di mana terjadi ketegangan, di mana komunitas Muslim mulai tumbuh, dan di mana dakwah perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih halus. Ia menjadi mata dan telinga jaringan wali di ruang-ruang yang tidak selalu tersentuh para ulama tradisional. Lebih dari itu, identitas beliau sebagai Muslim keturunan Tionghoa memberi wajah konkret pada pesan inklusivitas Wali Pitu. Kehadirannya membantah anggapan bahwa Islam di Bali hanya milik satu etnis atau satu jalur budaya. Di tangan Dekuan Pao, Islam tampil sebagai agama yang melintasi garis keturunan, dapat hidup berdampingan dengan tradisi Tionghoa, Jawa, maupun Bali tanpa harus saling meniadakan. Dalam pertemuan-pertemuan internal Wali Pitu, Dekuan Pao dikenal sebagai sosok yang pragmatis namun berakar pada nilai batin. Ia kerap mengingatkan bahwa dakwah tidak selalu dimulai dari mimbar, melainkan dari pasar, timbangan, dan janji yang ditepati. Pandangannya membantu Wali Pitu menjaga dakwah tetap membumi, tidak terlepas dari realitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Peran penting lainnya adalah sebagai penjaga harmoni antar komunitas. Ketika terjadi kesalahpahaman antara pendatang dan masyarakat lokal, atau antara komunitas Muslim dengan kelompok lain, Dekuan Pao sering tampil sebagai penengah. Bahasa yang ia gunakan bukan bahasa kitab, melainkan bahasa pergaulan, sederhana, jujur, dan mudah diterima. Dari sinilah konflik dapat diredam sebelum membesar. Dalam jaringan Wali Pitu, Dekuan Pao juga berperan sebagai penguat dakwah senyap. Ia tidak banyak disebut dalam catatan resmi, tidak menonjolkan karomah, dan jarang menjadi pusat cerita. Namun justru peran inilah yang membuat dakwah Wali Pitu berakar kuat, hadir tanpa kegaduhan, menyebar tanpa paksaan, dan bertahan tanpa penolakan. Para wali memandang Syekh Abdul Qadir Muhammad sebagai bukti hidup bahwa Islam bisa disampaikan melalui kerja, etika, dan keteladanan lintas budaya. Ia mengajarkan bahwa kesatuan tidak harus seragam, dan perbedaan tidak selalu berujung perpecahan. Maka, dalam kisah Wali Pitu, nama Dekuan Pao dikenang bukan karena sorotan, melainkan karena fungsinya yang senyap namun menentukan, seperti jembatan yang jarang diperhatikan, tetapi tanpanya perjalanan tidak mungkin terjadi. Karomah dan kisah lisan Syekh Abdul Qadir Muhammad, Dekuan Pao. Di kalangan masyarakat pesisir Bali, nama Dekuan Pao tidak disebut dengan suara keras, melainkan dengan nada hormat. Kisah-kisah tentangnya tidak tertulis rapi dalam kitab sejarah, tetapi mengalir dari mulut ke mulut, diwariskan dalam obrolan pelabuhan, cerita, nelayan, dan kenangan para saudagar tua. Di sanalah karomah beliau hidup, bukan sebagai pertunjukan keajaiban, melainkan sebagai buah dari laku yang bersih. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang kejujuran timbangan. Konon, pada masa perdagangan sedang sulit, banyak saudagar tergoda mengurangi ukuran dan mutu barang. Dekuan Pao menolak mengikuti arus itu. Ia dikenal selalu menambah sedikit dari yang dijanjikan. Anehnya, meski tampak rugi, dagangannya justru selalu habis lebih dahulu. Masyarakat percaya, disitulah letak karomahnya, rezeki yang diluaskan karena kejujuran. Ada pula kisah tentang perlindungan di laut. Beberapa nelayan menuturkan bahwa kapal yang berlayar bersama Dekuan Pao sering terhindar dari badai. Bukan karena laut menjadi tenang sepenuhnya, tetapi karena mereka selalu menemukan jalan di antara ombak. Dekuan Pao tidak pernah mengklaim apapun,
Ia hanya mengajak awak kapal berdoa singkat dan menjaga adab terhadap laut. Dari situ tumbuh keyakinan bahwa keselamatan lahir dari hormat pada alam dan tawakal. Dalam kisah lain, Dekuan Pao dikenal mampu menenangkan perselisihan. Pernah diceritakan dua kelompok saudagar, pendatang dan lokal, berselisih keras soal harga dan wilayah dagang. Ketegangan hampir berubah menjadi kekerasan. Dekuan Pao hanya duduk di antara mereka, mendengarkan tanpa memotong, lalu berkata pelan tentang rezeki yang tidak akan tertukar. Ajaibnya, suasana yang panas perlahan reda. Orang-orang pulang dengan perasaan ringan, seakan beban telah diangkat. Masyarakat menyebutnya sebagai karomah tutur yang menyejukkan. Ada pula cerita yang lebih sunyi, tentang doa-doa tanpa kata. Beberapa orang mengaku datang kepadanya dengan hati yang gelisah, namun Dekuan Pao tidak selalu memberi nasihat panjang. Ia hanya menemani duduk, menyeduhkan teh, dan membiarkan diam bekerja. Banyak yang pulang dengan hati lebih lapang, meski tidak bisa menjelaskan apa yang berubah. Dalam tradisi lisan, ini disebut sebagai ilmu adem, ketenangan yang menular. Yang menarik, Dekuan Pao tidak pernah menampilkan karomahnya sebagai bukti keistimewaan diri. Ia justru sering berkata bahwa keajaiban terbesar adalah hidup yang lurus di tengah dunia yang bengkok. Karena itu, masyarakat lebih mengingat sikapnya daripada kisah-kisah ajaibnya. Karomah Dekuan Pao, sebagaimana dipahami oleh masyarakat, bukanlah kemampuan melawan hukum alam, melainkan keselarasan dengannya. Ia jujur, maka rezeki mengalir. Ia hormat pada laut, maka laut menjaga. Ia mendengar dengan sungguh-sungguh, maka hati orang lain luluh. Hingga kini, nama beliau tetap hidup dalam kisah-kisah kecil yang tampak sederhana, tetapi justru disitulah kekuatannya. Dekuan Pao dikenang sebagai wali yang tidak meninggalkan gemuruh, melainkan jejak sunyi yang menuntun. Akhir hayat dan makam Syekh Abdul Qadir Muhammad, Dekuan Pao. Menjelang akhir hayatnya, Syekh Abdul Qadir Muhammad, yang oleh masyarakat dikenal sebagai Dekuan Pao, semakin menarik diri dari hiruk-pikuk perdagangan dan pergaulan ramai. Ia tetap berdagang seperlunya, namun lebih banyak menghabiskan waktu dalam keheningan, doa, dan perenungan. Bagi orang-orang terdekatnya, perubahan ini bukan tanda keletihan, melainkan isyarat bahwa beliau sedang menata diri untuk pulang. Dalam kisah lisan yang berkembang, wafatnya Dekuan Pao terjadi dengan tenang dan tanpa kegemparan. Tidak ada cerita tentang keajaiban besar atau tanda langit yang menggelegar. Ia wafat sebagaimana ia hidup, sederhana, bersih, dan tidak ingin menjadi pusat perhatian. Masyarakat memaknainya sebagai wafat seorang wali yang telah menuntaskan amanahnya di dunia. Jenazah beliau dimakamkan di Bali, di kawasan yang dekat dengan denyut kehidupan masyarakat pesisir, tempat yang mencerminkan perjalanan hidupnya sebagai saudagar dan pendakwah. Lokasi makam ini tidak berada di pusat kekuasaan atau tempat megah, melainkan di lingkungan yang tenang dan bersahaja, seolah beliau ingin tetap dekat dengan orang-orang biasa yang selama ini menjadi ladang dakwahnya. Makam Dekuan Pao dikenal sederhana, tanpa bangunan berlebihan. Namun, masyarakat yang berziarah sering merasakan keteduhan yang sulit dijelaskan. Di tempat itu, perbedaan latar belakang seakan melebur. Peziarah datang dari berbagai etnis dan keyakinan, tidak selalu untuk meminta sesuatu,
melainkan untuk diam, mengenang, dan menenangkan hati. Dalam tradisi lisan, ada keyakinan bahwa doa di makam Dekuan Pao terasa cepat sampai, bukan karena keistimewaan tempatnya semata, melainkan karena laku hidup beliau yang lurus dan bersih. Makam itu dipandang sebagai pengingat bahwa jalan dakwah tidak harus keras, dan bahwa kesalehan bisa tumbuh dari kejujuran sehari-hari. Hingga kini, makam Dekuan Pao tetap dijaga dengan penuh hormat oleh masyarakat sekitar. Tidak ada klaim berlebihan, tidak ada perebutan makna. Yang ada hanyalah kesepakatan sunyi, bahwa di tempat itu bersemayam seorang wali yang menyatukan tanpa menyamakan, mengajarkan Islam tanpa menghapus jati diri, dan meninggalkan warisan berupa harmoni. Akhir hayat Syekh Abdul Qadir Muhammad menegaskan kembali pesan hidupnya, bahwa seorang wali tidak diukur dari seberapa besar namanya disebut, tetapi dari seberapa banyak hati yang ia teduhkan. Dan di makam yang sunyi itu, pesan tersebut terus berdenyut, pelan, namun tak pernah padam. 4. Syekh Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar bin Abu Bakar Al-Hamid. Syekh Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar bin Abu Bakar Al-Hamid berasal dari tanah Hadramaut, Yaman, sebuah wilayah yang sejak berabad-abad dikenal sebagai rahim para ulama dan pendakwah Islam yang mengembara ke berbagai penjuru dunia. Dari lembah-lembah kering Hadramaut lahir tradisi dakwah yang khas, berilmu tinggi, berakhlak lembut, dan tidak memaksa. Sebuah corak yang kelak menemukan rumahnya di Nusantara. Habib Ali tumbuh dalam lingkungan keluarga Al-Hamid, keluarga habaib yang dikenal menjaga sanad keilmuan dan nasab hingga Rasulullah. Sejak usia muda, beliau telah ditempa dengan ilmu fikih, tasawuf, dan adab dakwah. Namun sebagaimana tradisi para pendahulunya, ilmu tidak dimaksudkan untuk disimpan. Mengembara, rihlah, adalah bagian dari pengabdian. Perjalanan beliau menuju Nusantara mengikuti jalur Samudra Hindia, jalur yang telah lama menghubungkan Hadramaut dengan Gujarat, Malabar, Aceh, hingga pesisir Jawa dan Bali. Perjalanan ini bukan perjalanan singkat. Berbulan-bulan di atas kapal layar, menghadapi angin musim dan gelombang, menjadi ujian kesabaran sekaligus latihan batin. Bagi Habib Ali, laut bukan sekadar rintangan, melainkan madrasah keikhlasan. Setelah singgah di beberapa pusat muslim di Nusantara, Habib Ali akhirnya sampai di Bali, sebuah pulau yang kala itu dikenal kuat dengan tradisi kerajaan dan adat. Pilihannya menetap di Kusamba, Klungkung, bukan tanpa alasan. Kusamba adalah pelabuhan penting di Bali Timur, tempat bertemunya pedagang, pelaut, dan utusan kerajaan. Di sanalah interaksi lintas budaya berlangsung paling alami. Di Kusamba, Habib Ali tidak tampil sebagai pendakwah yang mencolok. Ia memulai dengan membangun hubungan, mengajar anak-anak komunitas muslim kecil yang telah ada, menjadi tempat bertanya bagi para saudagar, dan dikenal sebagai ulama yang alim namun rendah hati. Perlahan, kabar tentang keilmuan dan keluhuran akhlaknya sampai ke lingkungan kerajaan Klungkung. Hubungan Habib Ali dengan pihak kerajaan terjalin dalam bingkai saling hormat. Ia tidak mencampuri urusan politik, namun sering dimintai pandangan dalam persoalan etika, ketentraman masyarakat, dan penyelesaian masalah sosial. Raja dan bangsawan Klungkung melihat beliau sebagai tokoh spiritual yang menenangkan, bukan ancaman terhadap tatanan adat. Kedekatan ini membuat keberadaan komunitas muslim di Kusamba mendapatkan perlindungan dan ruang hidup. Dakwah Habib Ali berjalan tenang,
tanpa konflik, dan justru memperkuat harmoni antara umat Islam dan masyarakat Bali setempat. Islam tumbuh sebagai keyakinan, bukan sebagai identitas yang berhadap-hadapan dengan adat. Perjalanan Habib Ali dari Hadramaut hingga Kusamba pada akhirnya bukan hanya perpindahan geografis, melainkan perjalanan peradaban. Ia membawa warisan keilmuan Arab, menyatukannya dengan kebijaksanaan Nusantara, dan menanamkan Islam sebagai cahaya yang menerangi tanpa membakar. Hubungan Syekh Habib Ali Al-Hamid dengan Kerajaan Kelungkung. Hubungan Syekh Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid dengan Kerajaan Kelungkung terbangun bukan melalui kepentingan politik, melainkan melalui keluhuran budi dan kedalaman ilmu. Dalam kisah yang hidup di tengah masyarakat Kusamba, disebutkan bahwa Raja Kelungkung pada masa itu mengangkat Habib Ali sebagai guru spiritual. Sebuah kedudukan yang sangat terhormat dan hanya diberikan kepada sosok yang benar-benar dipercaya menjaga keseimbangan batin kerajaan. Pengangkatan ini bukanlah hasil permohonan atau ambisi. Justru sebaliknya, Habib Ali dikenal tidak pernah mencari kedekatan dengan kekuasaan. Ia hidup sederhana, mengajar, dan melayani masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Namun justru dari sikap inilah wibawanya tumbuh. Raja dan bangsawan melihat pada diri beliau sosok yang bersih dari kepentingan, sehingga nasihatnya dapat diterima tanpa kecurigaan. Sebagai guru spiritual kerajaan, Habib Ali tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan teknis. Perannya lebih dalam dan sunyi, menata batin pemimpin. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bahwa keadilan tidak hanya diukur dari hukum tertulis, tetapi dari ketentraman rakyat, dan bahwa seorang raja sejati adalah ia yang mampu menundukkan egonya sendiri. Dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan Puri, Habib Ali menyampaikan ajaran Islam melalui bahasa etika universal, kejujuran, welas asih, pengendalian diri, dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai ini selaras dengan falsafah kepemimpinan Bali yang menjunjung keseimbangan antara manusia, alam, dan Yang Maha Kuasa. Karena keselarasan inilah, kehadiran beliau tidak pernah dipandang sebagai ancaman terhadap adat atau keyakinan setempat. Hubungan ini menjadi bukti penting bahwa para wali di Bali datang bukan untuk menggulingkan kekuasaan, apalagi memaksakan perubahan. Mereka hadir sebagai penasihat batin, penenang gejolak, dan penjaga harmoni sosial. Di tangan Habib Ali, dakwah tidak berwujud konfrontasi, melainkan keteladanan yang meresap pelan. Kedekatan Habib Ali dengan Kerajaan Kelungkung juga berdampak luas. Komunitas Muslim di Kusamba dan sekitarnya dapat hidup dengan rasa aman, berdampingan dengan masyarakat Bali, saling menghormati adat dan ibadah masing-masing. Raja, dengan bimbingan spiritual Habib Ali, memastikan bahwa perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan. Dari hubungan inilah lahir warisan penting, model dakwah yang damai dan beradab, di mana agama menjadi sumber ketenangan, bukan alat perebutan kuasa. Syekh Habib Ali Al-Hamid dikenang bukan sebagai tokoh yang mengubah arah politik, melainkan sebagai wali yang menjaga arah batin sebuah kerajaan. Karomah dan kisah lisan Habib Ali Al-Hamid di Kusamba. Di Kusamba, nama Habib Ali Al-Hamid disebut dengan penuh hormat, bukan karena kemegahan cerita, melainkan karena keteduhan yang ditinggalkan. Karomah beliau tidak hadir dalam bentuk keajaiban yang mencolok, tetapi hidup dalam kisah-kisah kecil yang terus diingat oleh masyarakat. Kisah tentang doa yang menenangkan, nasihat yang tepat sasaran, dan kehadiran yang mengubah suasana.
Salah satu kisah lisan yang paling sering diceritakan adalah tentang doa peneduh pelabuhan Kusamba. Pada masa itu, Kusamba merupakan pelabuhan penting yang ramai, namun kerap dilanda ketegangan, persaingan dagang, kecelakaan laut, dan keresahan sosial. Konon, Habib Ali kerap berjalan perlahan di tepi pantai menjelang subuh, berdoa dalam diam. Para nelayan percaya, sejak beliau menetap di Kusamba, pelabuhan menjadi lebih adem, bukan berarti tanpa ombak, tetapi lebih jarang membawa petaka. Ada pula kisah tentang ketepatan nasihat. Banyak orang datang dengan persoalan rumit, hutang, perselisihan keluarga, hingga kegelisahan batin. Habib Ali tidak selalu memberi solusi panjang. Kadang hanya satu kalimat, kadang hanya senyap dan doa. Namun anehnya, mereka yang datang sering menemukan jalan keluar sendiri setelahnya. Masyarakat menyebutnya sebagai pitutur sing tekan ing ati, nasihat yang sampai ke hati. Dalam lingkup kerajaan, beredar cerita bahwa Habib Ali memiliki ketajaman batin dalam membaca situasi. Konon, saat kerajaan menghadapi masa genting, beliau menyarankan raja untuk menunda sebuah keputusan besar. Keputusan itu akhirnya terbukti tepat, karena jika dipaksakan, akan memicu gejolak sosial. Kisah ini membuat beliau semakin dipercaya sebagai guru spiritual yang tidak hanya alim, tetapi juga bijaksana membaca tanda-tanda zaman. Karomah lain yang sering disebut adalah kehadiran yang menenangkan. Orang-orang yang duduk di majelis Habib Ali, bahkan tanpa memahami seluruh ucapannya, merasakan ketentraman. Tidak sedikit yang datang dengan amarah, namun pulang dengan hati lebih lapang. Masyarakat percaya, ketenangan itu lahir dari hati yang bersih dan zikir yang terus terjaga. Yang menarik, Habib Ali selalu menolak jika kisah-kisah ini dibesar-besarkan. Ia kerap mengingatkan bahwa karomah sejati adalah istiqomah, ketekunan menjaga adab dan keikhlasan. Karena itu, kisah lisan tentang beliau tidak pernah berubah menjadi legenda yang berlebihan. Ia tetap berada di batas antara cerita dan teladan. Hingga kini, di Kusamba, orang-orang tua masih menceritakan Habib Ali sebagai wali yang menjaga keseimbangan. Bukan wali yang menggetarkan langit, melainkan wali yang menenangkan bumi. Dan justru karena itulah, namanya terus hidup, sebagai cahaya lembut yang tidak menyilaukan, tetapi menerangi. Akhir hayat dan makam Habib Ali Al-Hamid. Menjelang akhir hayatnya, Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid semakin jarang terlihat di ruang-ruang pertemuan. Waktunya lebih banyak dihabiskan dalam ibadah, zikir, dan mengajar murid-murid terdekat. Bagi masyarakat Kusamba, perubahan itu terasa sebagai isyarat halus bahwa sang guru spiritual tengah bersiap menyelesaikan perjalanannya di dunia. Dalam kisah lisan yang berkembang, wafatnya Habib Ali terjadi dengan tenang dan penuh kesadaran. Tidak ada kegaduhan, tidak pula tanda yang mencolok. Ia berpulang sebagaimana ia hidup, sederhana, tertib, dan menjaga adab hingga akhir. Bagi masyarakat dan pihak kerajaan Kelungkung, kepergian beliau bukan sekadar kehilangan seorang ulama, melainkan berpulangnya penyangga batin yang selama ini menjaga keseimbangan. Jenazah Habib Ali dimakamkan di Kusamba, Kelungkung, tidak jauh dari komunitas yang selama ini beliau bina. Pemilihan tempat ini dipahami sebagai pesan terakhir, bahwa beliau ingin tetap dekat dengan umat, bahkan setelah wafat. Makamnya tidak dibangun dengan kemegahan, melainkan dijaga dalam kesederhanaan, sebuah cerminan dari laku hidupnya.
Namun kesederhanaan fisik makam itu justru menyimpan keteduhan yang kuat. Banyak peziarah merasakan suasana hening yang berbeda ketika berada di sana. Angin laut Kusamba yang biasanya kencang terasa lebih lembut, dan hati yang datang dengan beban sering pulang dalam keadaan ringan. Masyarakat meyakini, ketenangan itu adalah warisan dari doa-doa panjang Habib Ali semasa hidupnya. Hingga kini, makam Habib Ali Al-Hamid diziarahi oleh berbagai kalangan, umat muslim, tokoh masyarakat, bahkan mereka yang datang sekadar mencari ketenangan batin. Tidak sedikit yang menyebut makam ini sebagai tempat mengingat kembali keseimbangan hidup, bahwa ilmu harus disertai adab, dan kekuasaan harus dibingkai dengan kerendahan hati. Akhir hayat Habib Ali Al-Hamid menegaskan satu hal penting dalam sejarah Wali Pitu Bali, bahwa wali bukanlah sosok yang datang untuk mengubah wajah negeri secara paksa, melainkan menjaga jiwanya. Dan di Kusamba, jejak itu masih terasa. Sunyi, namun hidup. Sederhana, namun dalam. 5. Syekh Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi. Syekh Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi dikenal sebagai wali yang menempuh jalan sunyi. Dalam berbagai kisah lisan Wali Pitu Bali, beliau sering disebut memiliki hubungan kekeluargaan, atau setidaknya satu daerah asal, dengan Syekh Maulana Yusuf, wali pertama yang membuka jalan dakwah Islam di Bali. Hubungan ini tidak selalu dipahami sebagai ikatan darah semata, melainkan juga sebagai kesinambungan jalan ruhani dan sanad keilmuan tasawuf. Julukan Al-Maghribi menunjukkan akar asal beliau dari wilayah barat dunia Islam, yang dalam tradisi lama sering dikaitkan dengan negeri-negeri Maghrib atau jalur ulama pengembara dari Afrika Utara hingga Yaman. Dari wilayah itulah berkembang tradisi tasawuf yang menekankan pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs, pengendalian ego, dan kedekatan batin dengan alam semesta. Jalan inilah yang kemudian menjadi inti dakwah Habib Umar. Berbeda dengan para wali yang beraktivitas di pesisir dan pusat perdagangan, Habib Umar justru memilih wilayah pegunungan dan pedalaman Bali sebagai pusat dakwahnya. Pada masa itu, daerah-daerah ini masih lebat oleh hutan, jauh dari pengaruh luar, dan dihuni masyarakat yang hidup sangat dekat dengan alam. Ia memahami bahwa dakwah di tempat seperti ini tidak bisa dilakukan dengan ceramah panjang, melainkan dengan keteladanan laku dan keselarasan hidup. Habib Umar kerap berjalan kaki menembus hutan, naik turun perbukitan, bermalam di alam terbuka, dan menyatu dengan kehidupan masyarakat pedalaman. Ajaran yang beliau sampaikan sederhana namun dalam, membersihkan hati dari iri dan dendam, menjaga keseimbangan dengan alam, serta mengenal Tuhan melalui keheningan. Islam diperkenalkan sebagai jalan kesadaran batin, bukan sekadar ritual lahiriah. Disinilah muncul kisah-kisah karomah yang paling banyak diceritakan tentang beliau. Masyarakat meyakini bahwa Habib Umar memiliki kemampuan berkomunikasi dengan alam dan binatang buas. Konon, selama perjalanan di hutan-hutan Bali yang saat itu masih angker dan dihuni binatang liar, beliau tidak pernah diganggu. Harimau, ular, dan hewan buas lain disebut hanya mengamati dari kejauhan, lalu menjauh dengan sendirinya. Dalam kisah lisan, hal ini tidak dipahami sebagai kekuatan menaklukkan alam, melainkan sebagai keselarasan dengan ciptaan Tuhan. Hati yang bersih tidak memancarkan ancaman, sehingga alam pun tidak bereaksi dengan permusuhan. Para tetua menyebutnya sebagai manunggal karo alam, menyatu tanpa meniadakan batas.
Ada pula cerita bahwa ketika Habib Umar bermeditasi atau berzikir di tengah hutan, suasana menjadi sunyi dan damai. Angin melembut, suara binatang mereda, dan tempat itu terasa aman. Beberapa lokasi yang pernah disinggahi beliau kemudian dipandang sebagai tempat yang adem, meski tidak selalu ditandai secara fisik. Karomah Habib Umar Al-Maghribi tidak pernah beliau tonjolkan. Bahkan, beliau sering mengingatkan bahwa keajaiban terbesar adalah menaklukkan diri sendiri, bukan menaklukkan alam. Karena itu, dakwahnya meninggalkan jejak yang halus namun dalam, terutama di kalangan masyarakat pedalaman yang merasakan langsung keteduhan kehadirannya. Syekh Habib Umar bin Yusuf Al-Maghribi dikenang sebagai wali yang membersihkan jalan batin. Jika wali lain membuka pintu dan menjaga harmoni sosial, maka beliau menyiapkan ruang dalam jiwa manusia agar cahaya itu bisa berdiam. Dan di hutan-hutan Bali yang sunyi, jejak langkahnya masih terasa, sebagai bisikan lembut tentang kedamaian yang lahir dari hati yang jernih. 6. Syekh Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaqih. Di antara para wali pitu Bali, Syekh Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaqih sering disebut sebagai tokoh yang paling kontemporer. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Meski hidup lebih dekat dengan masa modern, masyarakat Bali memandang beliau memiliki derajat kewalian yang tinggi, setara dengan para wali pendahulu. Ia menjadi bukti bahwa kewalian bukan milik masa lampau, melainkan laku yang terus hidup. Habib Ali datang dan menetap di wilayah negara, Jembrana, tepatnya di kawasan Loloan, sebuah daerah yang sejak lama dikenal sebagai pusat komunitas Muslim Bali Barat. Di tempat inilah beliau membangun karya besarnya, pondok pesantren, yang kelak menjadi fondasi pendidikan Islam formal di Bali bagian barat. Berbeda dengan wali-wali sebelumnya yang berdakwah melalui laku pengembaraan dan pendekatan kultural, Habib Ali menempuh jalan pendidikan terstruktur. Beliau memahami bahwa zaman telah berubah. Dakwah tidak cukup hanya dengan teladan personal, tetapi harus ditopang oleh sistem pendidikan yang rapi agar ilmu dapat diwariskan secara berkelanjutan. Maka, pesantren yang beliau dirikan bukan sekadar tempat mengaji, melainkan pusat pembentukan karakter dan keilmuan. Dalam pesantrennya, Habib Ali menekankan keseimbangan antara ilmu syariat, akhlak, dan tasawuf. Para santri tidak hanya diajarkan membaca kitab, tetapi juga diajak memahami adab hidup sebagai muslim di tengah masyarakat Bali yang majemuk. Dari pesantren inilah lahir ribuan santri, guru, dai, dan tokoh masyarakat yang menyebar ke berbagai wilayah Bali dan luar pulau, membawa Islam dengan wajah damai dan santun. Kewibawaan Habib Ali Bafaqih tumbuh bukan dari ketegasan keras, melainkan dari keteguhan dan konsistensi laku hidupnya. Ia dikenal tegas dalam prinsip, namun lembut dalam pendekatan. Ucapannya tidak banyak, tetapi kehadirannya memberi rasa aman. Karena itu, masyarakat Bali Barat memandang beliau bukan hanya sebagai ulama, melainkan sebagai pelindung spiritual wilayah tersebut. Keyakinan ini semakin kuat setelah wafatnya beliau. Makam dan pesantren Habib Ali di Loloan, Jembrana, hingga kini tidak pernah sepi peziarah. Orang datang dari berbagai latar belakang, santri, masyarakat umum, bahkan mereka yang sekadar mencari ketenangan batin. Banyak yang meyakini bahwa wilayah Bali Barat berada dalam lindungan doa dan jejak spiritual beliau, sebuah keyakinan yang lahir dari pengalaman kolektif, bukan klaim sepihak.
Dalam konteks walip itu, Habib Ali Bafaqih memegang peran penting sebagai penjaga kesinambungan. Ia memastikan bahwa cahaya dakwah para wali terdahulu tidak meredup di hadapan modernitas, melainkan menemukan bentuk baru melalui pendidikan. Jika para wali awal membuka jalan, maka Habib Ali membangun rumahnya, agar jalan itu tetap bisa dilalui oleh generasi berikutnya. Syekh Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaqih dikenang sebagai wali yang menanam akar dalam. Tidak berjalan jauh seperti para pengembara, tetapi menumbuhkan generasi. Dan dari Loloan, Jembrana, warisan itu terus hidup dalam doa, ilmu, dan akhlak para santri yang pernah bersimpuh di hadapannya. Karomah dan kisah lisan Habib Ali Bafaqih. Di kalangan masyarakat Loloan, Jembrana, nama Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaqih tidak hanya dikenang sebagai pendidik besar, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki karomah halus, tidak meledak-ledak, namun terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karomah beliau jarang diceritakan secara terbuka oleh murid-muridnya, karena Habib Ali sendiri dikenal sangat menjaga diri dari pujian dan pengkultusan. Namun, kisah-kisah itu hidup dari mulut ke mulut, diwariskan sebagai pengalaman batin, bukan dongeng sensasional. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang doa penenang wilayah. Konon, pada masa-masa awal berdirinya pesantren, wilayah sekitar Loloan kerap dilanda kegelisahan sosial, perselisihan kecil, keresahan ekonomi, dan suasana batin masyarakat yang mudah panas. Habib Ali tidak pernah menegur keras atau menyalahkan siapapun. Ia hanya mengajak beberapa santri terdekat untuk berdoa dalam diam, biasanya selepas salat malam. Tidak ada ritual aneh, hanya wirid pendek dan doa yang terus diulang dengan penuh keikhlasan. Dalam hitungan waktu yang tidak lama, masyarakat merasakan perubahan. Suasana menjadi lebih teduh, konflik mereda dengan sendirinya. Orang-orang lalu meyakini bahwa ketentraman Loloan adalah salah satu karomah batin beliau. Ada pula kisah tentang ketajaman firasat Habib Ali. Banyak santri menceritakan bahwa beliau sering mengetahui keadaan batin muridnya tanpa diberitahu. Seorang santri yang sedang gelisah atau menyimpan niat pulang karena kesulitan ekonomi, seringkali dipanggil. Secara tiba-tiba, Habib Ali hanya berkata singkat, "Sabar sebentar, rezekimu tidak berhenti di sini." Tak jarang, setelah itu datang jalan keluar, kiriman keluarga, pekerjaan kecil, atau bantuan tak terduga. Bagi para santri, ini bukan sekadar kebetulan, melainkan tanda keterhubungan batin seorang guru sejati dengan muridnya. Kisah lain yang berkembang adalah tentang perlindungan perjalanan. Beberapa tokoh masyarakat Loloan percaya bahwa ketika seseorang bepergian jauh setelah berpamitan dan didoakan oleh Habib Ali, perjalanannya akan terasa ringan dan aman. Ada yang selamat dari kecelakaan, ada pula yang terhindar dari musibah tanpa sadar. Habib Ali tidak pernah mengklaim apapun. Bahkan jika kisah itu diceritakan kepadanya, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Semua dari Allah, saya hanya mendoakan." Yang menarik, karomah Habib Ali seringkali tidak tampak sebagai keajaiban fisik, melainkan sebagai keteguhan batin yang menular. Orang yang lama duduk di majelisnya merasakan perubahan sikap, lebih sabar, tidak mudah marah, dan merasa cukup. Banyak warga tua Loloan mengatakan bahwa sekadar melihat beliau berjalan pelan di sekitar pesantren sudah cukup untuk menenangkan hati. Inilah yang oleh masyarakat Bali sering disebut sebagai wibawa alus, kewibawaan yang tidak menekan, tetapi merangkul.
Ada pula kisah lisan tentang doa penolak bala. Saat wilayah Bali Barat dilanda wabah atau bencana kecil, beberapa tokoh masyarakat datang meminta nasihat. Habib Ali tidak menyuruh melakukan hal yang berat. Ia hanya berpesan agar masyarakat menjaga sholat, memperbaiki hubungan antar warga, dan banyak bersedekah. Anehnya, setelah itu kondisi berangsur membaik. Dari sini tumbuh keyakinan bahwa beliau adalah penjaga keseimbangan, bukan dengan kekuatan luar biasa, tetapi dengan ajaran hidup yang lurus. Hingga hari ini, banyak peziarah yang datang ke makam beliau di Loloan dengan niat yang beragam, memohon ketenangan, keberkahan usaha, atau kejernihan hati. Banyak di antara mereka yang pulang tanpa cerita besar, tetapi membawa rasa ringan yang sulit dijelaskan. Bagi masyarakat Bali Barat, itulah karomah sejati Habib Ali Bafaqih, tidak menggetarkan mata, tetapi menguatkan jiwa. 7. Syekh Maulana Raden Ambia, wali seni dan sastra di Bali Utara. Syekh Maulana Raden Ambia dikenal sebagai salah satu wali yang memiliki kepekaan luar biasa terhadap jiwa kebudayaan Bali, khususnya di wilayah Bali Utara, Singaraja dan sekitarnya. Dalam berbagai kisah lisan, beliau digambarkan sebagai sosok yang tidak pernah memaksakan ajaran, tetapi membiarkan nilai-nilai Islam tumbuh secara alami melalui bahasa yang indah, sikap yang elok, dan laku hidup yang memikat hati. Berbeda dengan pendekatan dakwah yang langsung dan tegas, Maulana Raden Ambia memilih jalan seni dan sastra, jalan yang sangat dekat dengan masyarakat Bali, yang sejak lama hidup dalam tradisi tembang, kidung, cerita lisan, dan simbol-simbol estetika. Dakwah lewat budaya dan sastra. Maulana Raden Ambia memahami bahwa bagi masyarakat Bali, seni bukan hiburan semata, melainkan jalan spiritual. Karena itu, beliau menyampaikan nilai tauhid melalui tutur kata puitis, perumpamaan alam, dan kisah-kisah yang mudah meresap ke batin. Dalam kisah yang beredar, beliau sering menggunakan syair dan tembang sebagai media pengajaran, menyisipkan makna keesaan Tuhan dalam cerita tentang keseimbangan alam, mengajarkan akhlak melalui contoh gerak tubuh, sikap duduk, dan cara berbicara. Ajaran tauhid tidak disampaikan sebagai konsep kaku, tetapi sebagai rasa, bahwa di balik banyaknya wujud dan nama, terdapat satu sumber kehidupan. Pendekatan ini membuat masyarakat tidak merasa asing, karena nilai yang beliau bawa selaras dengan konsep harmoni yang telah mereka pahami. Banyak yang menyebut, mendengar tutur Maulana Raden Ambia terasa seperti mendengar kidung tua. Pelan, berirama, namun meninggalkan gema panjang di dalam hati. Kegigihan dakwah di Bali Utara. Wilayah Bali Utara pada masa itu dikenal sebagai daerah yang cukup keras secara alam maupun karakter masyarakatnya. Namun, Maulana Raden Ambia tidak gentar. Ia berkeliling dari satu perkampungan ke perkampungan lain, seringkali tanpa pengawalan, hanya membawa kitab kecil dan kepercayaan penuh pada adab. Kegigihan beliau tampak dari kesediaannya. Tinggal lama di suatu tempat hanya untuk memahami kebiasaan lokal. Belajar bahasa dan ungkapan setempat. Menghormati adat sebelum berbicara tentang ajaran. Karena sikap inilah, beliau diterima bukan sebagai pendatang yang mengubah tatanan, melainkan sebagai bagian dari denyut budaya Bali Utara. Karomah yang terkait seni dan alam.
Karomah Maulana Raden Ambia sering dikaitkan dengan keindahan dan ketenangan. Konon, ketika beliau membacakan syair atau berdoa dengan bahasa puitis, suasana sekitar menjadi hening. Angin berhenti sejenak, dan orang-orang yang mendengar merasa hatinya luluh tanpa sebab yang jelas. Ada pula kisah bahwa beliau mampu menenangkan emosi massa hanya dengan tutur kata lembut dan perumpamaan alam. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman, hanya kalimat sederhana yang membuat orang terdiam dan berpikir. Bagi masyarakat, inilah karomah beliau, mengubah batin melalui keindahan, bukan melalui ketakutan. Akhir hayat dan makam yang asri. Maulana Raden Ambia wafat dalam usia yang telah matang, setelah menunaikan dakwahnya di Bali Utara. Makam beliau terletak di kawasan yang asri dan tenang, dikelilingi alam yang seolah ikut menjaga kesakralannya. Lokasi ini sering dimaknai sebagai simbol dakwah beliau sendiri, Islam yang tumbuh selaras dengan alam dan budaya. Hingga kini, makam tersebut diziarahi oleh berbagai kalangan. Banyak yang datang bukan hanya untuk berdoa, tetapi untuk merenung dan menenangkan diri. Suasananya sunyi, penuh kesejukan, seakan mengingatkan bahwa akar Islam di Bali Utara ditanam dengan kelembutan, seni, dan kedamaian. Makna warisan Syekh Maulana Raden Ambia. Warisan terbesar Syekh Maulana Raden Ambia bukanlah bangunan atau institusi besar, melainkan cara berdakwah. Menghormati budaya. Mengajarkan tauhid melalui keindahan. Menyentuh hati sebelum pikiran. Dalam jaringan Wali Pitu, beliau adalah penjaga gerbang seni dan sastra. Pengingat bahwa iman tidak selalu datang lewat kata keras, tetapi seringkali melalui irama halus yang tinggal lama di jiwa.